Wa inni khasyitu ayyadhiba fi qulubikum syai'an aw qala syarra. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya aku khawatir dan takut kalau syaitan tadi memberikan bisikan-bisikan, was-was kejelekan, pikiran-pikiran jelek di dalam hati kalian berdua. Nah, begitu. Artinya apa? Sahabat yang dibimbing Rasul sejak hati ini bisa nggak selamat, curiga dari suudzon kepada Rasul. Bayangkan kalau saya sama antum. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita akan bahas hadis yang berikutnya sedikit insyaallah. Al-hadits tsaninu, hadis yang ke-8. Ilajul wiswasati fil iman. Obat kalau terjadi keraguan-raguan dalam iman. Nah, ini ada wiswasa, sehingga kita ingat Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita ada surah Al-Mu'awwidzat, surat-surat perlindungan. Karena lemahnya kita, butuhnya kita perlindungan kepada Allah. Ini karena akan terjadi bisikan-bisikan, keraguan-raguan tentang iman kita, keyakinan kita. Belum lagi bicara ibadah. Kalau iman tingkat yang tertinggi, karena bicara tentang hati. Kalau itu terus terjadi wiswasah fil iman, keraguan dalam iman, mempengaruhi ibadah kita. Yakin? Maka hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Lubahatul Qulub Al-Abrar tentang obat bagaimana apabila terjadi bisikan-bisikan keraguan di dalam iman. Sehingga saya mengingatkan kembali, apa itu keraguan, apa itu bisikan-bisikan, maka disitulah kita ingat disebutkan oleh Allah ada pada surah An-Nas, bagian dari surah Al-Mu'awwidzat. Ini penting. Jadi supaya kita tahu kenapa bisa terjadi, disebabkan apa kok terjadi bisikan-bisikan keraguan tentang di dalam iman. Belum lagi ragu-ragu wudu, sholat, demikian. Nah, ini penting. Masih berapa menit nih? 6 menit ya? Tuh, 6 menit ya. Baik. Saya ingin sebutkan pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan, aku berlindung kepada siapa? Rabbun nas. Asal ayat ini yang diperintah Nabi kita Muhammad. Dan ayat ini turun terjadi ketika Rasulullah SAW terkena sihir dari seorang Yahudi, Labib ibn al-Aqsam. Dan itu tidak menuruni ke Rasulullah Nabi loh Pak, tidak sama sekali, tapi menunjukkan bahwa Rasulullah pernah, dan itu hadis muttafaq alaih tentang sihir. Sehingga ini salah satu yang dibaca oleh 2 malaikat yang Allah turunkan untuk meruqyah Rasul. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb manusia. Malikin nas. Raja dan penguasa seluruh manusia. Ilahin nas. Sesembahan dan sebenarnya seluruh manusia. Baru min syarril waswasil khannas. Dari mana? Dari kejahatan
bisikan-bisikan al-khannas. Karena waktu membatasi kita, masih ada pertanyaan, insyaallah semoga kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya insyaallah. Pembahasan kita barakallahu fikum masih pada ilajul waswasati fil iman. Bagaimana mengobati bisikan-bisikan keraguan di dalam iman. Bab kita waktu itu pembahasan tentang masalah bisikan-bisikan, ya, masalah waswasah. Waktu itu atau sebelumnya kita ambil bab tentang pembahasan bisikan-bisikan, ya, waswisu wiswasatan dari surah An-Nas, surah Al-Mu'awwidzat. Mungkin ayat itu kita kenal dengan trikul, Pak, disingkat dengan apa? Trikul. Karena awalnya jadi kul semua. Kul huwallahu ahad sampai ayat akhir terakhir. Kul a'udzu birabbil falaq sampai terakhir. Kul a'udzu birabbin nas. Kan seperti itu. Nah, tapi jangan anggap itu enteng. Ternyata itu adalah surah Al-Mu'awwidzat, surah-surah perlindungan. Nah, kita sampai di surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diperintahkan oleh Allah, qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Rabbun nas, Malikin nas, Malikin nas, Rabbun nas, Malikin nas, penguasa seluruh manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan al-khannas. Kita sebutkan min syarril waswasil khannas, kita diperintah berlindung kepada Allah dari sifat-sifat Allah, kejahatan bisikan-bisikan yang tersembunyi, muncul dan menghilang. Siapa dia? Nah, bisikan-bisikan yang muncul dan menghilang, kadang datang, kadang hilang, itu disebut, kata Ibnu Katsir, huwa asyaitanu al-muwakkil bil insan. Ternyata bisikan-bisikan, keraguan-keraguan yang senantiasa muncul, kadang hilang. Nah, bahayanya kalau terus ada, itu adalah datang dari syaitan yang dimana Allah tugasi kepada manusia. Nih, jadi munculnya bisikan-bisikan keraguan itu adalah datang dari syaitan. Fa innahu ma min ahadin min bani Adam illa walahu qarinun yuzayyinu lahu al-fawahish. Masya Allah. Maka sesungguhnya tidaklah setiap manusia, setiap hamba dari Bani Adam, keturunan Adam, kita berarti kan, melainkan dia punya namanya qarin. Ini Pak, apa qarin? Teman dekat yang senantiasa mendampingi dia. Nah, qarin tadi yuzayyinu lahu al-fawahish, yang terus menghiasi bagi dia perbuatan-perbuatan kecil itu seakan-akan perbuatan yang baik. Ini bahaya. Wala ya'lumu juhdan fil khabal. Nah, qarin tadi yang seperti itu keadaan dia itu bersungguh-sungguh, tidak pernah capek dan jenuh di dalam menggoda kita. Nah, qarin yang ada di setiap kita, yang saya, antum, bahkan Nabi Muhammad SAW punya qarin. Hukum asalnya qarin itu adalah jin kafir. Jadi qarin kita ini itu asalnya. Nah, diberitakan, maka oleh sebab itu wal ma'sum man asamallah, dan yang akan dijaga oleh Allah, ya memang orang-orang yang dijaga oleh Allah, artinya orang dijaga oleh Allah. Wa qad thabata bis sahih, dan telah datang dalam hadis yang sahih, ini dikeluarkan Imam Bukhari, ya, demikian pula Imam Ahmad, di mana Rasul bersabda, "Ma minkum
min ahadin illa waqad wukila bihi qarinu. Tidaklah dari kalian kata Nabi kita semua melainkan sungguh Allah telah serahkan Allah telah tugasi dengannya qarinu, yaitu qarinnya. Jadi kita ini sudah diserahkan, dipasrahkan ada yang namanya qarin. Ketika itu qalu, para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, kalau antum mengatakan kami ini, kita ini Allah serahkan ada qarin, bagaimana tentang engkau ya Rasulullah? Kalau Nabi mengatakan, nah aku juga punya qarin. Ayo. Kemudian Nabi melanjutkan, illa annallaha a'anani alaih. Ini yang bedakan, karena dia Rasul. Rasulullah maksum ya. Ada yang menanda sama antum? Jangan katakan maksum, kecuali kalau namanya Pak Maksum ya. Ya namanya Pak Maksum, Pak, bukan Maksum. Ada yang mungkin ya teman kita yang namanya Maksum ya. Ya, artinya apa? Maksudnya apa? Dijaga. Harapannya orang tua memberi nama dia Maksum supaya dijaga gitu loh maksudnya. Ya, tapi tentang sifat tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kecuali sesungguhnya Allah menolong aku atas qarin tadi. Nah, dengan ini hukum asal qarin masing-masing kita itu jin kafir. Karena Allah menolong aku fa aslama, maka qarinku itu masuk Islam loh. Bisa dipahami ya? Nah, fala ya'muruni illa bi khair. Otomatis tidak akan pernah dia mendorong aku, menyuruh aku, memotivasi aku kecuali kebaikan. Maka ingat ayat yang Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa, Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan seluruh jiwa dan Allah yang telah menyempurnakan setiap jiwa. Kita ini asalnya jiwa kita fitrah, semua nggak ada yang ternoda, dan itu keadilan Allah, semua di atas tauhid. Sehingga kalau seorang bayi yang meninggal qablal bulugh, sebelum balik, maka insya Allah fil jannah. Maka itu tabungan untuk kedua orang tuanya kan. Adapun kalau anak kecil yang dia meninggal dari orang tua yang bukan muslim, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ya Allah yang Maha tahu takdirnya kayak apa dia kan. Kenapa? Karena belum tentu orang yang tadinya lahir dengan orang tua kafir kan terus kafir. Ada yang akhirnya masuk Islam kan. Makanya itu semua kehendak Allah. Adapun kalau orang muslim masih bayi kemudian belum balik meninggal, ada jaminan surga. Itu yang membedakan. Nah, kemudian Allah telah ilhami setiap masing-masing jiwa tadi. Artinya apa di situ? Dorongan, keinginan, ada kemauan, ada kan? Ada yang fujur, ada yang takwa. Maka ada, kita disebutkan ada nafsul amarah, ada nafsul mutmainnah. Saya nggak bahas tentang nafsul lawamah. Yang paling banyak nafsu apa? Amarah. Nah ini, maka oleh sebab itu hadis ini dijelaskan dalam Quran juga. Jadi seperti itu posisinya. Maka berarti saya, antum, kalau kemudian posisi kita ini yang Masya Allah istiqomah, terus terbimbing pada kebaikan, ketaatan, berarti insya Allah qarin kita muslim, qarin kita ahli taat. Tapi kalau kemudian qarin kita atau kemudian semangat hidup kita kok na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam,
kepada kejahatan, jelek aja. Alhamdulillah kita. Berarti korinnya menguasai dia. Korinnya berarti masih ahlul ma'as. Korinnya masih kafir. Ini karena jelas riwayat ini. Ingat, kita ada korin. Sekarang berarti kita ini terus. Maka oleh sebab itu juga disebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Karena Allah berfirman begini, khalaqtu ibadi hunafa'a. Sesungguhnya aku telah menciptakan seluruh hambaku itu dalam keadaan fitrah. Faja'athum syayatin fajtalakum an dinihim. Datang syaitan tadi. Itu maksudnya korin jin kafir tadi, datang mereka. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, ketika Allah telah menyempurnakan jiwa ini, terutama penciptaan Adam, maka yang namanya iblis keliling dia cari di mana rongga yang memang di situ posisi lemah, dicari sama dia. Nah, makanya Allah katakan apa? Datang syaitan menggelincirkan mereka dari fitrah dia. Maka oleh sebab itu, siapa yang sanggup menghadapi jin dari kalangan syaitan? Kita juga nggak lihat. Sementara dalam Quran surat Al-A'raf, mereka dan bala tentaranya melihat antum, sementara antum tidak bisa melihat mereka. Jadi jangan bilang kalau ada orang bisa melihat jin. Ini kadzab, dostanya luar biasa. Jadi nggak bisa. Beda dengan mukjizat Nabi Sulaiman. Memang beliau diberikan mukjizat bisa menguasai bangsa jin, bahkan jin yang tercanggih, terkuat adalah Ifrit, ya kan? Jadi jin yang paling hebat itu Ifrit, bukan yang lain. Itu memang dikuasai sama Sulaiman, itu mukjizat beliau. Yang lain tidak. Rasulullah SAW ketika beliau sholat diganggu, sehingga itu di antara sunnah ada sutroh ya, pembatas. Jadi artinya apa? Antum sholat jangan lapang begitu. Kenapa? Kan antum lagi sholat, supaya nggak dilalu-lalang. Kecuali kalau sudah ada pembatas sutroh itu, sehingga itu bebas. Nabi SAW beliau mendekat. Ya, kira-kira jarak itu ketika anak kambing bisa lewat. Tiba-tiba ketika itu digoda sama syaitan, kekhusukan beliau dicekik sama Rasul sampai kemudian lidahnya itu menjulur sampai ke tangan Nabi telah sedikit. Nah, ketika kejadian itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa?" Nabi mengatakan, "Tidak apa-apa. Cuma tadi ada syaitan yang hendak mengganggu kehusukanku sehingga aku cekik. Seandainya aku tidak didahului saudaraku Sulaiman, maka akan aku ikat di tiang pinggang Masjid Nabawi ini supaya anak-anak Nabawi itu melihat." Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga inilah surah Al-Mu'awwidzat. Antum akan selamat dari godaan syaitan dari bangsa jin dan bahkan juga syaitan dari manusia. Hanya ya kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah yang pemiliknya hakikatnya. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Pernah sebuah kisah dan ini disebutkan di dalam Sahih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, juga Imam Ahmad dalam musnad beliau, Imam Bukhari dalam Sahihnya. Kisah ini dari Anas fi kisah ziarah Safiyah bintu Huyai, ketika istri Nabi Safiyah pernah mengunjungi Nabi ketika i'tikaf di masjid. Jadi istrinya ini mengunjungi, maklum di waktu itu masih ya kondisi remang-remang ya, tidak begitu kelihatan. Jadi ya wajar kalau kita juga sholat 10 hari akhir kan begitu ya, nggak terang begitu. Beda dengan ketika baca sholat isya kan begitu. Ya kita ingin lebih khusyuk, lebih tenang kan begitu maksudnya. Itu kondisi seperti itu. Nah, istri Nabi ini mengunjungi. Ini menunjukkan bolehnya istri mengunjungi suami ketika i'tikaf. Boleh. Yang tidak boleh kan ya jima, berhubungan, kemudian keluar tanpa ada uzur, ya, itu diantaranya. Itu batalnya i'tikaf. Kemudian ketika pulang
diantar oleh Rasul ke tempatnya, ya dekat kan, dan itu di malam hari. Nah, ketika Rasul mengantar, ada 2 orang Ansor yang melihat, tapi kan remeng-remeng. Dia lihat Rasulullah, ya ketika Rasulullah, tapi siapa perempuan itu? Nah, kemudian dia langsung nyelinap. Falamma ra'ya Rasulullah asra'at. Ketika dia melihat Rasul, maka dia langsung cepat-cepat nyelinap, sembunyi begitu biar gak dilihat Rasul. Bisa dipahami? Nah, kemudian faqala Rasulullah, ternyata sudah keburu dilihat Rasulullah. Ala rislikumah, antum tetap ada di tempatmu situ berdua, tidak usah pergi, tidak perlu antum khawatir. Innaha Sofiyah bintu Huyai, ini istriku, bukan siapa-siapa. Nah, apa kemudian dua sahabat mengatakan, faqala subhanallah, masuci Allah ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Perhatikan, sesungguhnya syaitan tatkala masuk ke dalam diri manusia melewati peredaran darah. Wa inni khasyitu ayyakdziba fi qulubikum syai'an aw qala syarra. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya aku khawatir dan takut kalau syaitan tadi memberikan bisikan-bisikan, was-was kejelekan, pikiran-pikiran jelek di dalam hati kalian berdua. Nah, begitu. Artinya apa? Sahabat yang dibimbing Rasul saja hati ini bisa tidak selamat, curiga dan suudzon kepada Rasulnya. Bayangkan, loh, saya sama antum. Nah, ya kan? Kita nggak dididik langsung sama Rasulullah kan? Berarti kita banyak kurangnya. Tapi dengan kita membacakan riwayat hadis sunnah ini, maka kita mendapatkan pelajaran harus hati-hati. Artinya apa? Kita jangan bermudah-mudahan untuk suudzon. Bukan tidak boleh, tapi itu berbahaya. Kenapa? Menjadi jiwa hati kita, hidup kita nggak roha, nggak tenang. Dikit-dikit curiga. Ya enggak bagus kan? Enggak bagus. Suudzon, enggak bagus. Nah, ini artinya apa? Kalau ada masalah apapun juga segera antum cepat tabayun, tanya. Jadi jangan kemudian apa? Kila waqal, menyebarkan berita-berita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan karena tidak jelas kebenarannya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada kisah. Perhatikan, ada kisah. Dan ini penangkal dalam kehidupan kita nanti faedahnya. Disebutkan di sini, sami'tu Aba Tamimah yuhaddits an radhifi Rasulillah sallallahu. Ada seorang bernama Abu Tamimah. Terjadi ketika dia dibonceng sama Nabi. Nabi itu suka gonceng khimar di belakangnya. Maka dia jatuh. Digonceng khimar, jatuh. Maka ketika dia jatuh, ngomong, ta'isha syaitan. Ta'isha syaitan, celaka syaitan. Nah, Faqala Nabi mengatakan, la taqul ta'isha syaitan. Kamu jangan mengatakan celaka syaitan. Fa innaka idza qulta ta'isha syaitan ta'adzab. Kalau antum mengatakan jatuh dari kendaraan, ngomong celaka syaitan, maka syaitan akan semakin besar. Waqala, dan dia ngomong lagi, wa bi quwwati sara'tuhu, dengan kehebatanku aku banting syaitan. Itu pun juga tidak solusi. Tapi mengatakan, wa idza qultu bismillah tasaghara hatta tasaghara hatta yasira mithlu dzubab. Tapi kalau antum mengatakan bismillah, maka syaitan akan semakin kecil, bahkan kecilnya itu seperti lalat, seekor lalat. Ini apa faedahnya? Kalau antum lagi naik kendaraan mogok, jangan ngamuk.
bane gempos, ngamuk. Yang bener apa? Bismillah doanya. Nih, jangan mikir tatoyur. Waduh, ngalamat nih. Lah ngalamat bane gempos itu mau ngomong apa lagi? Ya kan? Ngalamat apa lagi mau sudah gempos? Ya antum sekarang diuji, sudah marah-marah. Rizki bagi tambahan kan begitu. Jadi ternyata begitu hikmahnya. Gak usah mikir yang macam-macam. Sehingga ingat ketika mobil kita mogok, ketika kita ada masalah dengan kendaraan kita, doanya apa? Bismillah. Dengan faedah hadis ini. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.